Ini bulan pertama, setiap bulan pertama di dalam setiap tahun di home kita punya, ya mungkin kita bisa bilang kebiasaan atau tradisi untuk mengulang fondasi apa yang kita mau hidupi sepanjang tahun ini. Supaya memberi dasar untuk perjalanan rohani kita ke depan. Amin ya saudara. Sehingga hari ini saya akan mengulang discipleship. Kenapa? Nanti saudara akan bisa dengar apa yang saya mau share ini. Tahun ini tema kita adalah servant of God. Hamba-hamba Tuhan. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Visi Home menjadi murid Kristus. Saudara dan saya kumpul di Home bukan kumpul-kumpul saja. Jadi kita mau menghidupi bahwa kita adalah murid Kristus. Lihat kanan kiri bilang murid Kristus. Oke. Murid Kristus yang ngapain? Yang buat PR, ya boleh. Tapi kalau di sini adalah yang menyatakan terang kerajaan Allah. Di gereja ini doang. Jangan, di setiap aspek kehidupan saudara. Aspek kehidupan kita kan bukan hanya ministry ini. Di luar tembok ini adalah kehidupan kita yang luas. So, kita ada di situ. Ya, menyatakan melalui setiap aspek kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan tempatkan saudara di mana? Makanya hari ini kita mau berbicara tentang discipleship. Kenapa? Karena value kita adalah diva. Pakai F. Ya. Discipleship, integrity, family attitude. Bagaimana kita menentukan value ini? Apakah ini sesuatu harapan dan karang-karang? Enggak. Value ini adalah sesuatu yang sudah ada di tengah kita, yang kita kenali gitu. Di tengah kita tuh yang kita kenali apa? Oh, ternyata discipleship paling kerasa. Kemudian integritas. Dan saudara kalau rasakan di sini, family. Dan family ini disusun oleh apa? Oleh sikap hidup, sikap hati setiap saudara yang saya yang mengisinya. Makanya hari ini kita mau berbicara tentang discipleship. Yuk kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Yuk, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Itu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat pembacaan kita. Saya taruh juga ayat pendukung dari apa yang kita mau bahas hari ini di Markus. Dalam kejadian yang sama. Kejadian sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Markus mencatatnya dengan sedikit berbeda gitu ya. Yuk kita baca Markus 16 ayat 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Kita bisa melihat poin yang pertama. Penginjilan dan pemuritan satu kesatuan, saudara. Oke, kalau lihat tadi, ini sebuah statement yang tidak terputus nih. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terjemahan asli menarik, di ayat 19 katakan, dan baptislah mereka ke dalam namaku, ngajak orang masuk. Dalam terjemahan ini, dalam praktek hariannya GBI atau gereja kita, saya akan baptis saudara, saya akan menyebutkan ini. Ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada pandangan yang bilang gini, dalam 20 tahun ke belakang, tidak ada gerakan pujian penyembahan yang menghasilkan seorang Kristen yang kuat dalam iman. Wow, ini pernyataan yang cukup keras dan menurut saya perlu direnungkan. Coba kita perdalam perenungan ini dengan dua pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang dinamakan gerakan pujian penyembahan?
Karena orang yang hamba Tuhan yang bilang ini, seorang hamba Tuhan Amerika, meneliti apa yang dinamakan dengan gerakan pujian penyembahan. Dan betul dia menemukan hal ini. Yang menariknya yang diteliti adalah gerakan-gerakan pujian penyembahan yang sering didengungkan oleh banyak gerakan, ternyata bentuknya KKR, saudara. Liturgi ibadah yang memanifestasikan kuasa Allah, gitu. Tapi cuma sampai di situ. Nggak terus. Tapi orang mendefinisikan ini gerakan pujian penyembahan. Tapi sebenarnya apa sih pujian penyembahan? Apakah cuma nyanyi di gereja ini? Saudara dan saya ngerti bahwa pujian penyembahan harusnya sebuah gerakan yang utuh gitu. Bukan soal nyanyi. Tapi harusnya nyanyi adalah kristalisasi dari perubahan hidup saudara yang menyembah Tuhan. Sehingga apa sih yang menjadikan seorang Kristen yang kuat? Hamba Tuhan yang menyelidiki ini, dia menyandingkan dengan apa yang Kristus kerjakan. Kristus kerjakan di Alkitab, dia memaparkan setiap orang dengan karakternya. Karakter Kristus, ya enggak? Keren. Tuhan Yesus di Alkitab meneladankan kehidupan yang berkarakter, kuat. Dan dia menemukan banyak gerakan pujian penyembahan, nggak sampai ke situ, cuma nyembah, cuma nyanyi, ya aktivitas doa, tapi nggak pernah menyentuh karakter. Ada benarnya pernyataan ini, tapi nggak full menurut saya. Karena dalam pengertian yang harusnya kita hidupi hari ini, harusnya kita menghidupi pujian penyembahan secara utuh. Aneh orang bilang menyembah Tuhan, tapi hidup hari-harinya gak ada dalam firman Tuhan. Aneh saudara. Dan aneh yang bilang, aku hidup dalam firman, baca firman Tuhan tiap hari, tapi gak suka doa. Kan aneh. Di sini saya melihat bahwa seringkali orang memisahkan antara menginjil sama memuridkan. Ada orang kayak gitu ya. Dan aneh rasanya kalau saudara hanya muridin tapi gak ada value penginjilan. Akhirnya saudara gak punya api terhadap jiwa-jiwa. Ya, engkau buat kelompok yang eksklusif, gak bisa ada orang baru. Kan aneh. Penginjilan dan pemuritan harusnya jadi satu kesatuan. Kalau engkau melakukan penginjilan, harusnya juga memikirkan bagaimana memuridkan. Dan orang yang melakukan memuridkan, harusnya punya api untuk memberitakan kabar Injil. Katakan amin. Yang kedua dari ayat tadi kita bisa melihat, bahwa pergilah bukan hanya untuk murid segelintir orang. Ini untuk setiap orang percaya. Amin ya. Perintah amanat agung bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk pengajar, bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi perintah bagi setiap orang percaya. Tim Keller bilang ini, Injil bukan nasihat. Gospel is not advice. Kamu jadi orang Kristen yang lebih bagus ya. Itu bukan Injil. Injil itu kabar baik. Kabar. Berita. Satu berita itu punya impact. Bagaimana kabar itu menyentuh saudara. Ini adalah kabar baik. Bahwa Anda gak perlu berusaha mendapatkan jalan menuju Tuhan. Karena Yesus telah melakukannya buat saudara. Itu kabarnya. Kak, kayaknya saya itu nginjil tuh susah kak. Kenapa? Ya aku tuh takut menceritakan. Nanti kalau harus nerangkan gimana. Ini bukan soal menerangkan, ini kabar. Saudara kayak ceritain sesuatu. Ya, itu enggak, aku tuh dulu juga kayak gitu, hancur loh. Aduh, enggak punya harapan. Tapi kamu tahu, ketemu Tuhan Yesus, aku ditolong dia. Hidupku yang lemah, terima kekuatan baru. Aku bisa melewati masa-masa itu karena Tuhan Yesus. Hari ini aku berproses di dalam Kristus. Gitu dong, ya enggak? Itu dia perintah buat setiap kita. Yang ketiga, mengajar dengan kehidupan yang nyata. Kalau saudara lihat tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Kita mendengar perintahnya, melakukannya, dan kita mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Ngajarinnya gimana? Verbal, boleh. Ya. Orang tua kepada anak tentu pakai ngomong ya. Tapi tahukah saudara, anak-anak belajar lebih kencang, lebih keras, lebih ngerti via kehidupan kita. Hari ini saya berdoa, kita mengajarin paling kuat nih, memang ada berita baik. Tapi hidupmu menghidupi dong. Katakan amin. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak berjalan itu loh. Makanya Home Church memilih ini. Kita mau melakukan LCC itu karena itu. Karena kita mau menghidupi teladan. Kenapa harus kelompok kecil? Karena di dalam kelompok kecil kita mendorong kesaksian. Karena melalui ngomong kita belajar memberitakan kabar baik. Nomor 2, kita bisa melihat kehidupan yang kita jalani ini gini-gini aja atau ada sesuatu sih? Ya kan saudara? Di dalam Komsel lah kita bisa ada mentoring. Mentoring itu belajar dari pengalaman orang tuh. Ya kan? Ada coaching. Coaching itu menggali apa yang saudara punya. Jadi kalau ada orang bilang ke saya, Kak, aku itu cinta Tuhan loh. Oh, gimana? Kamu cinta Tuhannya tuh gimana? Saya merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan yang seperti apa? Kita gali tuh di kelompok kecil. Di-equip, di-training. John Piper bilang bagus dalam bahasa Inggris, discipleship is not the hero's journey. It's the humble servant's journey. Saudara kira apa yang kita bahas tadi mudah? Mudah kalau mau. Kalau mau, bisa. Tantangannya tuh di maunya. Gak mudah buka hati. Untuk orang ngasih advice buat kita. Gak mudah. Orang deket aja ngasih advice kita sesuatu kok. Humble servant journey. Sebuah journey, perjalanan seorang hamba yang rendah hati. Berapa banyak sih kita mau direndahkan hatinya? Makanya saudara, puji Tuhan ayatnya nggak putus di situ. Kalau tadi kita baca, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ending yang penting. Dan ketahuilah, aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang keempat yang menutup adalah penyertaannya senantiasa sampai akhir zaman. Karena kalau untuk kita sendiri, kita nggak bisa saudara. Kita butuh Tuhan. Tolak ukur discipleship, bayangin sampai akhir zaman, emang kita bisa? Legacy kita tuh apa sih? Untuk saya legacy kita yang harus kita tinggalkan harusnya kan di kekekalan ya. Makanya tolak ukur discipleship bukan hanya orang yang kita muridkan sukses, tapi kesuksesan proses ini saat orang yang saudara muridkan, ngapain? Muridkan lagi. Itu dalam segala keterbatasan orang yang saudara muridin, memuridkan. Saudara, murid-murid baru 3 tahun dimuridin Tuhan Yesus. Petrus baru menyangkal Tuhan Yesus. Si Thomas baru meragukan kebangkitannya. Orang-orang culun di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah. Dia mempercayakan hal yang besar kepada murid-muridnya. Karena mereka bisa? Bisa karena Tuhan yang sudah mengerjakannya. Tuhan yang sudah memulai. Tuhan yang sudah menyelesaikannya. Kristus menyelesaikan misinya dengan mengosongkan dirinya. Dia nyontohin itu. Dia kosongkan dirinya. Mati di kayu salib. Kristus loh saudara. Kalau saudara dan saya bisa. Dengar. Karena Kristus. Karena kita nggak mau kita. Kristus. Slide saya yang terakhir. Jaminan keberhasilan discipleship terletak kepada penyertaan Tuhan.
Amin.